Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Part 8A Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhammasala, Khao Chion, Wat Yanasangwararam, Chonburi oleh Pra Ajahn Suchat Abhijato. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Surya Metta, Editor Willy Siana Surya Metta, Proofreader Margareta Naga Prilianti, sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015. A collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Suchat Abhijato. Copyright Pra Suchat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kamathana.com, www.archive.org/details/dhamma1415 Indonesia. Pada video part 8A ini, saya akan mulai membacakan bab 8, Umat Awam asal Singapura, 28 April 2015. Bab 8 ini akan dibacakan ke dalam dua bagian video. Video dari part 8 ini akan terdiri dari bagian pertama yang akan dibacakan berupa khotbah Dhamma, kemudian pada video part selanjutnya akan dibacakan kelanjutan dari Dhamma Talk dari video part sebelumnya dan dilanjutkan dengan tanya jawab sampai bab 8 selesai. Baiklah, saya akan mulai dengan bagian pertama dari bab 8 ini, video part 8A. Umat Awam asal Singapura, 28 April 2015. Zaman sekarang, kamu dapat mengunduh dari internet semua khotbah atau sutta Buddha. Ada cukup Dhamma. Apa yang kurang adalah praktek. Apa yang kamu perlu lakukan lebih banyak adalah praktek. Membaca Dhamma adalah seperti memandangi sebuah peta. Kamu tidak pergi kemanapun dengan memandangi peta. Kamu harus bepergian untuk sampai di sana. Kamu harus mulai bergerak. Jika kamu sekedar memandangi peta Thailand di Singapura, kamu tidak akan pernah sampai di sini, bukan? Kamu harus membeli tiket, naik pesawat, dan datang ke sini. Itu sama halnya dengan Nibbana. Kamu perlu berpraktek. Jika kamu berpraktek, kamu akan sampai di sana pada akhirnya. Saat ini, kamu memiliki semua informasi yang diperlukan untuk membimbingmu menuju tempat yang kamu mau datangi. Yang kamu harus lakukan sekarang adalah hanya berangkat. Tetapi sekarang kamu masih melekat terhadap rumahmu, kenyamananmu.
Kamu tidak mau meninggalkan kenyamanan dari rumahmu. Ketika kamu berpraktek, kamu harus berdiam di sebuah tempat yang tidak memiliki kenyamanan fisik. Kenyamanan-kenyamanan fisik yang mana kamu terbiasa terhadapnya adalah rintangan-rintangan untuk pencapaianmu. Kamu harus hidup dengan sederhana, tanpa hal apapun yang memberikanmu kesenangan dan kebahagiaan. Kamu seharusnya mencari kebahagiaan dari praktekmu, sehingga kamu harus melepaskan satu hal dalam rangka untuk mendapatkan hal yang lain. Itu seperti ketika kamu memiliki secangkir teh. Ketika kamu mau mendapatkan teh yang baru, kamu harus membuang teh yang lama, supaya kamu dapat memiliki ruang untuk tehmu yang baru. Saat ini, pikiranmu atau hatimu memiliki kebahagiaan fisik ini. Kebahagiaan dari makan, melihat, mendengar, dan melakukan hal-hal dengan tubuhmu. Jika kamu mau suatu jenis kebahagiaan yang lebih baik, kebahagiaan dari hatimu, kamu harus melepaskan kebahagiaan fisikmu. Buddha mengatakan bahwa kamu harus mengambil 8 aturan moralitas jika kamu mau bermeditasi untuk memperoleh kebahagiaan internal, kebahagiaan batin. Kamu harus membawa pikiranmu ke dalam. Kamu tidak boleh mengirimkan pikiranmu keluar, menuju hal-hal yang kamu lihat dan dengar. Inilah alasan mengapa kamu harus mengambil 8 aturan moralitas. 8 aturan moralitas akan menghentikan pikiranmu agar tidak pergi keluar. Kamu tidak akan pergi menonton film, ke tempat-tempat hiburan, atau bersenang-senang dengan apa yang kamu lihat dan dengar. Kamu harus tidak kemana-mana, berdiam di sebuah rumah atau di sebuah wihara, dan bermeditasi. Kamu harus menggunakan sesuatu untuk menarik pikiranmu ke dalam. Karena saat ini pikiranmu dikemudikan oleh kekotoran-kekotoran batinmu untuk pergi keluar. Untuk pergi, untuk melihat, untuk mendengar, untuk mengunjungi temanmu, untuk makan, untuk minum. Kamu memerlukan sesuatu untuk menarik pikiran ini kembali menuju ke dalam. Hal yang dapat menarik pikiranmu kembali ke dalam adalah perhatian atau sati. Ada banyak cara yang berbeda untuk mengembangkan sati. Kamu dapat menggunakan parikama atau perapalan mental dari sebuah kata seperti kata Buddha. Mengulangi kata Buddho, Buddho di dalam, bukan secara lisan. Pikiranmu akan berhenti berpikir tentang pergi keluar. Jadi, kamu memerlukan sesuatu untuk menghentikan pikiranmu agar tidak pergi keluar. Jika kamu tidak memiliki apapun untuk menarik pikiranmu ke dalam, pikiran akan terus berpikir tentang pergi keluar, pergi melihat teman-temanmu, pergi untuk menonton film-film, pergi ke tempat ini atau tempat itu, pergi untuk melihat dan untuk mendengarkan semua hal ini. Jika kamu memiliki perhatian, kamu dapat menghentikan pemikiran tentang pergi keluar ini. Maka, pikiranmu akan tertarik ke dalam. Ketika pikiran masuk ke dalam, pikiran akan menjadi damai, nyaman, dan rileks. Tidak ada ketegangan dan tidak ada stres. Inilah
kebahagiaan batin yang Buddha katakan adalah suatu jenis kebahagiaan yang lebih baik, karena kebahagiaan ini adalah milik kita untuk kita simpan. Begitu kamu memiliki jenis kebahagiaan ini, kamu akan selalu memilikinya. Untuk jenis kebahagiaan lainnya, kamu harus mengandalkan hal-hal lain untuk membuatnya terjadi. Kamu harus memiliki sebuah tubuh dalam rangka untuk mampu memiliki jenis kebahagiaan fisik. Jika tubuhmu menjadi sakit, maka kamu tidak lagi dapat memiliki jenis kebahagiaan itu. Namun, jika kamu memiliki kebahagiaan batin yang diperoleh dengan memiliki perhatian untuk membawa pikiranmu masuk ke dalam, maka kamu dapat memiliki kebahagiaan batin ini kapan saja, di mana saja, dengan ataupun tanpa tubuh. Bahkan, jika tubuh menjadi sakit, kamu masih dapat memiliki jenis kebahagiaan ini. Jenis kebahagiaan ini adalah sebuah perlindungan terhadap serangan dari rasa sakit fisik. Pada akhirnya, tubuh ini akan menjadi sakit, dan tubuh akan menjadi menyakitkan. Tetapi jika kamu memiliki kebahagiaan batin ini, kebahagiaan batin ini akan memblokir rasa sakit fisik agar tidak masuk ke dalam pikiranmu, sehingga kamu tidak akan terpengaruh dengan sakitnya tubuh atau bahkan meninggalnya tubuh. Pikiranmu tidak akan menjadi tidak bahagia ataupun sedih. Jadi, inilah sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan, karena kita sedang senantiasa bergerak menuju destinasi sakit, usia tua, dan kematian ini. Jika kamu tidak memiliki kebahagiaan batin ini, pikiranmu akan dibombardir dengan segala jenis rasa sakit fisik, dan mereka akan membuat pikiranmu sangat sedih. Jika kamu telah mengembangkan kebahagiaan batin ini, maka pikiranmu akan tetap bahagia di sepanjang waktu, terlepas apapun yang terjadi terhadap tubuh. Jadi, kamu harus memaksa dirimu untuk berpraktek. Jika kamu tidak memaksa dirimu, kamu tidak akan pernah berpraktek, karena pikiranmu telah terbiasa mengandalkan tubuh untuk menemukan sumber kebahagiaannya. Pada akhirnya, tubuh tidak akan lagi mampu menyediakanmu kebahagiaan yang kamu dahulu biasa miliki. Pikiran bagaimanapun akan selalu bersamamu. Pikiran tidak akan pernah menjadi sakit, menjadi tua, ataupun mati. Jadi, lebih baik mengandalkan pikiran sebagai sumber kebahagiaanmu dibanding mengandalkan tubuhmu. Inilah apa meditasi itu. Meditasi adalah untuk mengganti kebahagiaan dari jenis fisik menjadi jenis mental. Kamu perlu berganti dan memaksa dirimu untuk berganti. Jika kamu tidak memaksakannya, akhirnya kamu tidak akan memiliki apa-apa. Pada akhirnya, tubuh tidak lagi ada, dan kamu tidak memiliki apapun yang diandalkan untuk membuatmu bahagia. Itulah alasan mengapa kamu harus kembali dan terlahir kembali lagi dan lagi. Karena ketika kamu kehilangan tubuh ini, kamu harus pergi mencari sebuah tubuh yang baru. Semua orang yang kamu kenal akan akhirnya menjadi sakit, menjadi tua, dan mati. Sehingga kalian semua mengambil kelahiran kembali lagi dan lagi. Ini tidak pernah berakhir. Kita hanya dapat sampai pada akhir dari kelahiran kembali ini ketika kita bertemu ajaran Buddha. Buddha adalah satu-satunya orang yang mengetahui bagaimana cara menghentikan kelahiran kembali, yang mengetahui jenis kebahagiaan yang sebenarnya. Tanpa Buddha atau ajaran beliau, kita tidak akan pernah mengetahui kebenaran ini,
Dan kita akan selalu harus terlahir kembali lagi dan lagi. Kali ini kita mujur, kita beruntung, kita telah bertemu ajaran Buddha, dan kita mengetahui cara untuk berpraktek, sehingga yang kurang saat ini adalah praktek itu sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat berpraktek untukmu. Kamu harus melakukan praktek itu sendiri. DIY. Do it yourself. Kerjakan sendiri. Saat ini, mereka memiliki toko-toko DIY yang menjual segala macam barang kepadamu. Dan kamu dapat membangun atau merawat barang-barang sendiri, bukan? Sekarang, kita memiliki Dhamma DIY. Kerjakan Dhamma sendiri. Jika kamu mulai melakukannya, itu tidaklah sulit. Apakah yang begitu sulit tentang menjaga 8 aturan moralitas? Kamu cukup tidak melakukan apa-apa? Itu saja. Sasaran utamanya adalah untuk menghentikan segala bentuk aktivitas fisik. Satu-satunya aktivitas yang kamu harus lakukan adalah memelihara tubuhmu. 8 aturan moralitas tidak melarangmu makan, tetapi kamu makan sekedar cukup untuk menjaga tubuhmu tetap berfungsi. Kamu tidak harus makan 3 kali sehari untuk menjaga tubuhmu tetap berfungsi. 1 kali makan sehari sudah cukup baik. Sebagian besar dari rasa lapar itu tidak datang dari tubuhmu. Itu datang dari kekotoran-kekotoran batinmu, dari keinginan, dari pikiran. Tubuh hanya perlu 1 kali makan sehari, tetapi kita memberi tubuh terlalu banyak. Itulah alasan mengapa kita memiliki banyak masalah dengan tubuh di zaman sekarang. Tubuh kelebihan berat badan, bukan karena tubuh memerlukan makanan, tetapi karena pikiran mau makan. Tubuh tidak mau makan, tetapi kita memaksa tubuh untuk makan, sehingga tubuh menjadi kelebihan berat badan. Jika kamu menjaga 8 aturan moralitas, kamu dapat membantu tubuhmu dan menurunkan berat badan dengan cara itu. Kamu bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Cobalah untuk menjaga 8 aturan moralitas. Mungkin sekali seminggu awalnya. Setelah kamu sudah melakukannya, dan ketika kamu menemukan menjaga 8 aturan moralitas itu bermanfaat, maka kamu dapat mengembangkannya dari 1 hari menjadi 2 hari, menjadi 3 hari, dan seterusnya. Inilah praktek yang kamu harus lakukan. Menjaga 8 aturan moralitas. Buddha menetapkan apa yang kita sebut sebagai hari ibadah. Kita menyebutnya Wan Pra dalam bahasa Thai, yang artinya hari libur Buddhis. Wan Pra dijalankan sekali seminggu. Kita memiliki hari libur religius Buddhis, di mana para Buddhis pergi ke wihara untuk memberikan dana, menjaga 5 atau 8 aturan moralitas, mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma, dan berpraktek meditasi. Bagi orang-orang yang bermeditasi, mereka perlu menjaga 8 aturan moralitas. Bagi orang-orang yang tidak memiliki waktu untuk berdiam di wihara untuk bermeditasi, karena mereka harus pergi bekerja atau melakukan hal-hal lain, mereka harus menjaga 5 aturan moralitas. Jika kamu mau bermeditasi, kamu harus menjaga 8 aturan moralitas. Kamu mau berganti dari kebahagiaan fisik menjadi kebahagiaan mental. Kamu harus menghentikan semua aktivitas fisik. Untuk makan, kamu hanya mau makan sekedar cukup untuk menjaga tubuhmu tetap berfungsi, sehingga kamu tidak makan setelah pukul 12 siang. Kamu menghentikan semua aktivitas seksual.
kamu tidak mau mencari jenis kebahagiaan itu. Kamu justru mau bermeditasi. Jika kamu menjaga 5 aturan moralitas saja, kamu masih dapat memiliki aktivitas-aktivitas seksual. Maka, kamu tidak akan memiliki waktu untuk bermeditasi. Jika kamu mau bermeditasi, kamu harus menghentikan semua aktivitas seksual. Itulah aturan moralitas ketiga. Kamu harus maju dari Kamesu Miccācara Weramani menjadi Abrahmacharya Weramani. Abrahmacharya berarti suci, layaknya Brahma. Brahma tidak harus memiliki kebahagiaan melalui aktivitas seksual. Brahma menemukan kebahagiaan di dalam kedamaian pikiran, di dalam meditasi. Kamu harus juga menghentikan segala macam hiburan. Berhenti memanjakan diri dalam berbagai jenis hiburan seperti menyanyi, menari, pergi menonton film-film, pergi ke pesta-pesta, pergi ke segala tempat hiburan. Kamu mau memotong pikiranmu agar tidak pergi keluar. Kamu mau membawa pikiran masuk ke dalam, sehingga pikiran menjadi damai dan bahagia. Kamu tidak mau tidur lebih dari 4 atau 5 jam. Karena jika kamu tidur terlalu banyak, kamu sedang membuang-buang waktu saja. Kamu dapat menggunakan waktu itu untuk bermeditasi. Dalam rangka untuk tidak tidur terlalu banyak, kamu seharusnya tidur di lantai yang keras. Meskipun itu lantai yang keras, jika kamu benar-benar merasa lelah, kamu dapat tidur dengan mudah, entah di lantai yang lunak atau lantai yang keras. Jika kamu tidur di atas kasur, bahkan setelah kamu sudah cukup beristirahat, kamu tidak mau bangkit ketika kamu sudah bangun, karena kasur itu terasa nyaman, dan sehingga kamu tidur untuk 3 atau 4 jam lagi. Jika kamu tidur di atas lantai yang keras, ketika tubuh sudah beristirahat dan kamu terbangun, kamu tidak mau terus berbaring, karena lantai yang keras itu tidaklah nyaman. Sehingga kamu bangkit dan duduk dan bermeditasi. Itulah tujuan dari tidak tidur di atas kasur tidur, di atas tempat tidur yang besar, melainkan tidur di atas lantai yang keras. Kamu dapat menggunakan sebuah tikar atau selembar kain. Inilah tujuan dari tidur di atas lantai yang keras, agar kamu tidak tidur terlalu banyak. Beberapa biku bahkan berpantang dari tidur sama sekali, karena mereka mau berkonsentrasi mempraktekkan meditasi. Itulah praktek Dhutanga, 3 postur yang para biku dapat jalankan. Praktisinya dapat mengambil hanya 3 postur, berdiri, duduk, dan berjalan, tetapi tidak berbaring. Jika kamu tidur, kamu cukup tidur, entah sedang dalam postur duduk atau berdiri. Dengan cara ini, kamu hanya akan tidur dalam waktu yang sangat pendek. Tidur sebentar, entah 1 atau 2 jam. Kemudian, kamu akan menjadi terjaga, dan kemudian kamu dapat melanjutkan berpraktek. Inilah tujuan mengambil 8 aturan moralitas, untuk menghilangkan segala aktivitas lain yang mencegahmu agar tidak bermeditasi. Begitu kamu mengambil 8 aturan moralitas, maka kamu akan memiliki waktu untuk bermeditasi. Kamu seharusnya mencari sebuah tempat yang sunyi. Kamu seharusnya berada di suatu tempat sendirian jika memungkinkan. Kamu tidak mau ada gangguan sama sekali. Jika kamu berada dekat orang-orang, mereka akan mengganggumu. Aktivitas-aktivitas mereka akan mengganggumu. Sebagai contoh, ketika kamu menjaga 8 aturan moralitas di rumah, dan jika anggota-anggota keluarga lain tidak menjaga 8 aturan moralitas, maka mereka akan menyalakan televisi. Mereka makan malam. Terkadang mereka akan memanggilmu
Ayo, bergabung bersama kita. Dan kamu tidak akan mampu menjaga 8 aturan moralitas ataupun bermeditasi. Kamu harus pergi ke suatu tempat, seperti di sebuah wihara, di mana semua orang melakukan hal-hal yang sama. Di kebanyakan wihara, orang-orang menjaga 8 aturan moralitas dan bermeditasi. Di malam hari, mereka melakukan chanting malam, meditasi, mendengarkan ceramah-ceramah dhamma, sehingga kamu seharusnya pergi ke tempat-tempat seperti itu. Maka kamu akan mampu bermeditasi. Jika kamu tinggal sendiri di sebuah kondominium atau di sebuah rumah, kamu dapat menggunakan tempat itu untuk bermeditasi. Kamu dapat menjaga 8 aturan moralitas di sana juga. Tidak selalu harus di wihara. Sebuah wihara dalam pandangan Buddhis adalah sebuah tempat sunyi yang kondusif untuk bermeditasi. Di zaman Buddha, ketika beliau berpraktek, tidak ada wihara seperti yang kita tahu sekarang. Wihara beliau adalah hutan. Janganlah terkecoh dengan istilah wihara. Karena zaman sekarang, wihara bukanlah benar-benar wihara. Wihara-wihara zaman sekarang adalah tempat suci dan menjadi seperti sebuah teater yang banyak orang kunjungi untuk menyaksikan beberapa aktivitas. Itu bukanlah sebuah wihara yang sebenarnya. Wihara yang sebenarnya seharusnya merupakan sebuah tempat di mana orang-orang datang untuk duduk dan bermeditasi. Orang-orang tidak bersosialisasi di sana. Inilah arti sebenarnya dari kata wihara. Wihara yang Buddha dan murid-murid mulianya kunjungi adalah di dalam hutan. Lihatlah semua ajan. Ajahn Mun menghabiskan 10 tahun sendirian di dalam hutan di Chiang Mai. Dia tidak berdiam bersama dengan warga suku pegunungan, tetapi dia mengandalkan mereka untuk memperoleh makanan. Dia biasanya berdiam sedikit jauh dari desa, mungkin berjarak sekitar setengah jam jika berjalan kaki, sehingga dia tidak akan diganggu. Dia hanya pergi ke desa di pagi hari untuk mengumpulkan makanan, dan setelah itu dia kembali ke tempat tinggalnya, menyantap makanannya, dan kemudian berpraktek meditasi. Sepanjang siang dan malam, dia melakukan meditasi jalan dan duduk. Dia mempertahankan perhatian untuk menghentikan pikirannya agar tidak berpikir, sampai pikiran akhirnya berkumpul dan menjadi satu, di mana kekuatan penuh dari kebahagiaan batin terjadi. Melalui ini, kamu juga akan memperoleh kekuatan batin untuk melawan kekotoran-kekotoran batin. Perhatian tidak dapat menyingkirkan kekotoran-kekotoran batinmu. Perhatian hanya dapat menghentikan kekotoran-kekotoran batin untuk sementara waktu. Dalam rangka untuk menyingkirkan kekotoran-kekotoran batinmu, kamu memerlukan kebijaksanaan atau wawasan. Wawasan artinya melihat hal-hal sebagaimana mereka adanya. Saat ini, kita tidak sedang melihat hal-hal sebagaimana mereka adanya. Kita terbodohi batinnya. Kita sedang melihat dari sudut pandang yang bertentangan dengan kebenaran. Kita sedang melihat hal yang tidak bertahan sebagai bertahan. Kita sedang melihat hal yang tidak kondusif untuk kebahagiaan sebagai kondusif untuk kebahagiaan. Kita melihat hal-hal yang bukan milik kita sebagai milik kita. Ketika realitas menerpa, realitas itu membuat kita sedih, karena hal-hal yang kamu pikir milikmu akan suatu hari meninggalkanmu atau kamu meninggalkan mereka. Hal-hal itu tidaklah kekal. Inilah apa yang kamu harus ajari pikiranmu untuk lihat.
bahwa segala hal tidaklah kekal, segala hal adalah sementara. Demikian, saya akhiri dahulu pembacaan bab 8 sampai di sini. Pada video part selanjutnya, saya akan melanjutkan membacakan bab 8 ini di bagian ceramah damanya, kemudian akan dilanjutkan dengan bagian tanya jawabnya. Sehingga bab 8 ini akan selesai dibacakan pada video part berikutnya. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang